Hai, selamat malam teman-teman di komunitas tangan di atas Provinsi Bali. Kita ketemu lagi dengan aku Lydia. Malam ini kita akan bertemu dengan salah satu member TDA yang bisa dibilang cukup fresh, cukup baru. Namanya adalah Mbak Sisilia Igusti Ayu Raniti yang biasa dipanggil dengan Mbak Raniti. Mbak Raniti adalah corporate attorney dari PT Bulan Bawah Bintang. Aku akan mewawancarai beliau perjalanannya sebagai seorang lawyer atau attorney. Oke, Mbak Raniti, selamat siang. Selamat siang Mbak Lydia. Hitungannya masih pagi nih sebenarnya, pagi antara pagi dan siang. Yang pertama aku mau ngucapin terima kasih karena memberikan waktunya Mbak untuk bisa hadir malam ini di acara Salsa komunitas tangan di atas di grupnya WhatsApp. Nah, sebelum aku mulai, mungkin Mbak Raniti boleh sharing nih, sudah berapa lama gabung dan backgroundnya Mbak seperti apa? Silakan Mbak. Saya kuliah di Fakultas Hukum Udayana. Kemudian awal menjadi pengacara itu saya magang di kantornya dosen saya. Saat itu kantor itu terletak di Jalan Veteran. Nah, kemudian pada saat itu kebetulan saya diajak oleh teman untuk pergi ke kantor yang ada di Renon. Katanya di sana ada kantor hukum di mana mungkin kami bisa bergabung. Akhirnya saya datang ke sana ke kantor tersebut. Nah, kantor itu namanya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Bali. Pada saat itu era Soeharto, di mana represi terhadap rakyat sangat kuat di masa itu. Saya sangat tertarik ketika datang ke kantor tersebut karena saya merasa di sini saya bisa mendapatkan jaringan dan informasi yang lebih luas dibandingkan keberadaan saya di kantor yang lama. Akhirnya saya pindah ke kantor tersebut. Di sanalah saya benar-benar dilatih untuk berpikir tentang hukum tidak hanya secara umum ya, dalam arti kami berpikir secara holistik tentang hukum itu apa, belajar tentang hak asasi manusia, fact finding, mencari data di lapangan dan banyak hal lainnya yang dipelajari di sana. Saat itu pengacara-pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Bali dikenal sebagai aktivis di masa itu. Kemudian ketika Soeharto jatuh, era berubah, sehingga saya memutuskan keluar dari kantor tersebut dan mencoba untuk membangun kantor sendiri. Kantor pertama saya di Kaliasem bersama dengan teman 2 orang saat itu. Nah, kemudian ketika perjalanan berubah juga, masa berubah, akhirnya saya memutuskan untuk membuat kantor sendiri. Saat ini keberadaan saya di PT Bulan Bawah Bintang. Saya ditempatkan menjadi bagian dari Raniti Legal Corporate Attorney, di mana kantor ini khusus mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan hukum tentang setup perusahaan, bisnis, berhubungan dengan imigrasi dan hal-hal lainnya. Bukan kami tidak menerima kasus pidana, tetap menerima, tapi untuk kasus pidana kami berjaringan dengan teman pengacara lain, tapi tidak menggunakan nama dari PT Bulan Bawah Bintang. Seperti itu. Oke, kan Mbak tadi bilang udah masuk ke ranah hukum itu sejak kuliah ya Mbak ya. Zaman Soeharto tuh tahun 1997 tuh, aku masih kuliah juga tuh kayaknya. Berarti total pengalaman Mbak di hukum tuh berapa tahun? Total pengalaman puluhan tahun ya. Wow. Tapi saya sempat jeda karena saya mengurus anak. Oke. Karena saya berpikir anak ini kan tidak akan kembali ya era masa kecilnya, sehingga saya berpikir ya saya mengurus anak. Tapi bukan berarti jedanya itu sama sekali tidak melakukan pekerjaan di bidang hukum. Cuman yang pergi ke lapangan itu teman-teman saya hanya di kantor saja memanage apa yang harus dikerjakan di lapangan. Oke. Dengan pengalaman beberapa tahun di LBH atau bekerja dengan kantor lain dan sampai pada akhirnya Mbak memutuskan untuk buka kantor sendiri, apa perbedaannya? Apa kendalanya Mbak? Perbedaannya, kalau saya saat bekerja di LBH itu cara menangani perkara itu
sangat berbeda. Karena perkara-perkara yang diambil adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan hak-hak sipil dari masyarakat. Adanya represi dari negara terhadap masyarakat, hak asasi manusia, gender, perlindungan terhadap anak dan hal-hal semacam itu, dan politik juga. Di mana pada saat itu lebih banyak melakukan perlawanan ya, perlawanan dalam tanda kutip, dan kemudian berpikir secara berbeda. Kita tidak hanya berpikir dalam arti hukum itu sama dengan undang-undang, tidak, tetapi di luar konteks itu. Kalau saya sekarang ini, tentu saya harus berpikir yang berbeda juga. Tidak bisa dengan cara seperti di LBH, karena kan dalam arti profesionalitas yang saya maksudkan di sini adalah kita kan dibayar ya oleh klien ya, jadi harus benar-benar pertimbangan di mana kita dibayar itu menjadi pertimbangan yang penting sekali ya, memikirkan kepentingan klien yang lebih besar, lebih berhati-hati, dan era berubah sehingga perlawanan dalam tanda kutip itu sudah tidak seperti itu lagi. Tapi artinya menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada. Kalau dulu kan aturannya yang kita dobrak ya, yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia misalnya. Bukan berarti saya dan rekan-rekan saat ini tidak menyuarakan hal-hal semacam itu. Kami tetap menyuarakannya, cuman dalam bentuk yang lebih berbeda dan lebih mengerti. Karena kan mungkin usia, era juga berubah. Zaman Jokowi ini terutama juga banyak perubahan-perubahan aturan yang memang lebih baik untuk masyarakat. Itu yang kita rasakan ya, lebih dimudahkan juga. Nah, setauku kayak lawyer, advokat atau attorney itu kan pasti dia punya asosiasi tersendiri ya Mbak ya. Nah, ketika Mbak masuk ke komunitas TDA di mana adalah ini pengusaha, apa sih harapan Mbak ke depannya? Maksudnya dalam hal bidang servis apa yang dari Mbak bisa bantu tuh untuk teman-teman UKM? Kalau ya memang saya masuk ke TDA, memang harapan saya kan saya bisa benar-benar belajar tentang bisnis ya di sana. Karena saya sangat awam untuk memanage bisnis itu seperti apa ya. Sedangkan untuk apa yang bisa saya bantu untuk teman-teman di UKM, kebetulan saya baru sempat bertemu dengan pimpinan dari salah satu pimpinan dari departemen di Kementerian Hukum HAM. Artinya jika ada teman-teman di TDA yang ingin membuat hak kekayaan intelektualnya, kami bisa membantu. Saya dan rekan yang dimana kami satu kantor bisa membantu itu. Itu salah satu servis yang Mbak sediakan ya? Hal lainnya lagi, ini mungkin saya ingin menyampaikan pesan juga dari Kementerian Hukum. Kita di Indonesia ini kan sangat banyak yang memiliki keragaman budaya ya. Coba didaftar keragaman budaya itu agar tidak diklaim oleh negara lain, seperti kasus tentang wayang, tentang batik, ya mungkin punya bahasan dari walaupun cuma makanan kayak rendang gitu. Bisa coba nanti kita bicarakan. Kalau memang menginginkan saya untuk mendampingi, saya bersedia untuk mendampingi. Oh bisa ya, untuk itu bisa, juga ya. Karena apa ya? Karena pemerintah juga mungkin mengalami kesulitan. Kita tahu kan Indonesia ini luas sekali ya. Jadi harus ada peran aktif dari kita. Dan memang pemerintah menyediakan dana untuk pendaftaran haki yang kalau itu didaftarkan oleh masyarakat adat. Kebetulan juga ada kasus ini di NTT, ada suatu suku tertentu yang tanah ulayatnya itu luas sekali. Terus bagaimana caranya supaya tanah ulayat ini tidak diklaim oleh orang-orang yang memiliki kepentingan atau kerakusan dalam tanda kutip, karena sudah pernah terjadi. Memang kalau tanah ulayat itu kan tidak bisa didaftarkan hak miliknya ya, karena UUPA memang tidak ada mengakomodir hal semacam itu. Tapi saya dalam hal ini sempat berpikir dan berdiskusi dengan rekan saya yang kebetulan juga memang masyarakat adat di daerah suatu daerah tertentu di Nusa Tenggara Timur. Saya bilang, coba begini saja, mungkin dari tari-tarian, dari upacara adat, dari keragaman budayanya itu kan ada yang berkaitan dengan tanah itu.
ketika itu ini memang kerja keras yang harus ada uangnya juga ya, dan tanahnya itu kan bukan seare dua are ya, tapi mungkin hektaran itu mungkin ratusan hektar ya. Artinya coba itu dirilis keragaman budaya masyarakat adat yang berkaitan dengan tanah pastinya kan ya, karena di sana juga ada petani, ada nelayan, sehingga nanti kalau didaftarkan secara hakinya, artinya itu ada kaitan, sehingga kalau ada orang yang mau mengklaim tanah itu kan bisa dihubungkan dengan, oh ya kami sudah mendaftarkan hak kekayaan intelektual dari keragaman budaya kami, dari suku tertentu, dari tanah tersebut yang berkaitan dengan tanah itu, mungkin bisa seperti itu. Prosesnya Mbak nanti apakah ada kayak website atau apa yang diinikan, apa yang diperlukan kalau misalnya mereka mau proses haki, berapa lama bisa. Atau biayanya apa yang disediakan kayak gitu? Kalau proses haki, kalau untuk UMKM itu setahu saya saat ini 500.000 ya informasinya. Tapi saya belum tahu lagi karena mungkin bisa aja ada perubahan-perubahan di lapangan. Tapi kalau untuk haki dari masyarakat adat itu pemerintah yang menyediakan biaya. Kalau untuk UMKM informasinya saat ini sih 1 minggu selesai. Kalau untuk masyarakat adat saya belum tahu karena belum pernah juga mendaftarkan. Oke. Pengalaman Mbak selama ini sebagai seorang advokat atau attorney dan lawyer ini apa Mbak? The biggest challenging-nya tuh apa sih ketika menghadapi klien kah, atau ketika berhubungan dengan pengadilan atau pemerintah atau apa? Ya, semua ada tantangan tersendiri ya. Karena kadang-kadang klien itu kan harus punya kepercayaan terhadap advokatnya. Karena sudah memberikan kuasa ya. Kadang-kadang juga klien itu mau ngatur-ngatur sesuai dengan pikiran dia. Yang kalau kita ikuti pikiran itu, hasilnya belum tentu juga maksimal. Kemudian kalau dari pihak pemerintah sendiri, terkadang pemerintah juga tidak update ya tentang aturan-aturan. Ketika pusat sudah mengeluarkan, pemerintah di sini belum tahu. Dan kita juga bisa memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal aturan, karena kita di sini banyak sekali. Artinya begini, kan tidak ada dalam satu wadah untuk dilatih. Mungkin hakim punya wadah pelatihan sendiri, pengacara sendiri, jaksa sendiri. Berbeda kalau di Jepang, saya dengar itu ada satu wadah, sehingga ada kesatuan berpikir ya, ada hal-hal yang sinkron, tidak terlalu terjadi gesekan-gesekan ya. Mereka punya satu pemahaman. Kalau kita kan enggak ya, beda-beda pendapatnya. Jadi ada hal-hal tertentu yang bisa diberi masukan kepada aparat penegak hukum, dan kita juga bisa menerima masukan dari mereka, hal seperti itu. Dan juga perlu juga memikirkan kemungkinan hukum di masa mendatang. Seperti tadi misalnya tentang hak wilayah dari tanah adat. Karena kalau kita berpikir secara masyarakat adat itu kan haknya komunal ya, sehingga tidak bisa didaftarkan hak atas tanah ini. Tetapi kan kita tidak bisa juga naif seperti itu, karena dunia berkembang. Semua perlu administrasi, tertib administrasi. Mungkin jika nanti ada perubahan di Undang-Undang Pokok Agraria, bagaimana sih bentuk pengakuan terhadap tanah dari masyarakat adat itu yang bisa ada tanda bukti yang berupa tanda bukti tertulis ya itu sih pikiran dari saya yang mungkin bisa menjadi pemikiran juga dari pembentuk undang-undang, pemerintah, DPR RI, gimana untuk perlindungan dari masyarakat adat. Mbak, kembali ke bisnis, Mbak Rani tadi kan bilang masuk ke TDA mau belajar bisnis nih, dan kebenaran udah ikut KMB ya, dan sempat ikut yang leadership camp juga. Leadership yang di mana? Yang di Ubud kemarin tuh? Oh ya, sempat ikut juga ya. Nah, apa nih Mbak kayak harapan Mbak dengan ikut TDA dan dengan belajar bisnis yang maksudnya masuk TDA ini, harapan besar apa sih yang Mbak iniin gitu, misalnya how grow is your business gitu, mau seberapa berkembang sih bisnis Mbak dengan gabungnya TDA? Awal pada saat ikut pelatihan di Ubud itu ya memang saya merasa mendapatkan hal yang sangat bermanfaat ya. Oh ternyata dalam bisnis itu
seperti ini, kan dapat dari mentor-mentor ya, kemudian sharing dari teman. Tapi pada saat itu di KMB terus terang saya agak keteteran ya, karena jauh sekali kan background saya dengan yang lain. Jadi saya dalam hal ini mau nggak mau ya harus belajar ekstra keras. Tentu keinginan saya adalah bisa mengembangkan bisnis yang ingin saya bangun. Kebetulan memaknai yang di set up sesuai dengan pelajaran di KMB. Harapan saya itu. Tapi kalau dibilang bagaimana harapan besarnya ke depan, saya belum tahu. Yang saya tahu saat ini adalah bagaimana sih set up perusahaan ini dan mengikuti pelan-pelan alurnya sesuai dengan yang diajarkan. Entah nanti berkembang besar atau enggak, pokoknya saya ikutin aja. Tapi saya punya keyakinan kalau itu diikutin pastinya bisa menjadi besar. Oke. Right. Yang terakhir, pesan Mbak sebagai lawyer untuk teman-teman yang berbisnis ini apa? Ya harus mengerti tentang sedikitnya mengerti tentang hukum bisnis di Indonesia itu seperti apa, terus membangun perusahaan itu seperti apa, kemudian aturan-aturan tentang pertanahan juga harus tahu ya, karena itu satu sama lain itu rangkaiannya erat sekali. Contohnya ya, kalau saya boleh memberi contoh ya, misalnya nih ada orang mau membuat villa kerjasama dengan orang asing, kemudian mau membentuk PT PMA, harus mengerti. Artinya gini, apakah tanah yang disewa atau dibeli tersebut dari luas bidangnya mencukupi aturan? Karena untuk orang asing ada aturan-aturan tertentu. Kalau untuk kita orang Indonesia lebih dilonggarkan. Karena misalnya udah terlanjur ini sewa tanah, beli tanah, dari luasnya kurang, bisa dipakai. Dan harus memperhatikan juga aturan dari wilayah adat setempat. Contohnya seperti itu. Oke, Mbak, mungkin Mbak mau sharing atau promo info ke teman-teman kalau misalnya mau ketemu Mbak tuh di mana kantornya, atau mungkin Mbak punya media sosial yang mau di sharing, silakan. Kalau mau ketemu saya atau ketemu dengan adik saya, ya. Kebetulan memang dialah yang men-set up PT Bulan Bawah Bintang ini, silahkan tapi alamatnya saya kok Jalan Kunti, ya. Kunti Jalan 2. Kunti ya, Kunti 2 ya. Pertokoan Mahal ini kalau ya. Ya, Pertokoan Mahal ini di sana. Hai teman-teman, tadi sudah selesai dari Mbak Raniti. Sekarang kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya dan tanya jawabnya di grup WhatsApp. Terima kasih.